wawasan Nusantara dalam membentuk identitas dan kebangsaan Indonesia di era globalisasi. Berikut video dari kami kelompok 4. Sebelumnya kami memperkenalkan diri kami. Saya Ira Ratulullah, kelas PKOE 22 dengan NIM 6223111. Halo, nama saya Ibu Tema Valera Burujudin dari kelas PKOS tahun 2022 dengan NIM 622312104. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya M. Fahri Arido dari kelas PKOE Kambu 2022 NIM 622312101. Kenalkan, nama saya Marcelino Raditya Jabat dari kelas PKOE NIM 62223121108. Ya, perkenalkan, nama saya Lu Christian, kelas PKOE Kambu 22 NIM 62223121108. Kenalkan, nama saya Fatima Zahra Wardani, kelas PKOE 22 NIM 622312105. Hai, saya Raja Pemilih Sumi dari kelas PKOE 22. Peran wawasan Nusantara dalam membentuk identitas dan kebangsaan Indonesia di era globalisasi sangatlah penting. Wawasan Nusantara adalah pemahaman yang mendalam tentang keberagaman budaya, sejarah, bahasa, adat istiadat, dan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara kepulauan. Berikut ada beberapa peran penting wawasan Nusantara dalam membentuk identitas dan kebangsaan Indonesia era globalisasi. Yang pertama, menjaga kelestarian keanekaragaman budaya melalui pemahaman yang mendalam tentang budaya. Generasi milenial dapat menjadi agen perubahan yang berada kepada dari ancaman globalisasi budaya yang kerap muncul akibat arus globalisasi. Dengan memahami dan menghargai berbagai adat istiadat, seni tradisional, makanan daerah, dan bahasa daerah, generasi milenial dapat menjaga keunikan dan melestarikan warisan budaya bangsa ini. Kedua, memahami sejarah bangsa. Dengan mengetahui perjalanan sejarah Indonesia, generasi milenial dapat menghargai perjuangan para pahlawan dan tokoh penting yang telah berkontribusi dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan membangun negara. Pemahaman sejarah juga akan membantu mereka memahami akar-akar budaya yang ada saat ini, serta menginspirasikan untuk menjaga dan menghormati nilai-nilai luhur yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran akan kekayaan alam Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang generasi milenial harus memahami pentingnya menjaga lingkungan dan ekosistem yang ada. Melalui wawasan Nusantara, mereka akan belajar tentang keindahan alam Nusantara, keunikan flora dan fauna, serta pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Dengan pemahaman tersebut, generasi milenial dapat terlibat langsung dalam upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang keempat, memperkuat jati diri bangsa. Dalam era digital yang serba canggih sekarang ini, wawasan Nusantara juga memainkan peran penting dalam memperkuat jati diri bangsa. Generasi milenial dapat memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan keindahan budaya, kearifan lokal, dan kekayaan alam Indonesia pada dunia. Dengan membagikan cerita positif tentang Indonesia, generasi milenial dapat memberikan kontribusi dalam membangun citra positif bangsa dan meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya Indonesia. Apa itu wawasan Nusantara? Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas atau mawas yang berarti melihat atau memandang. Jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang, pandangan, keyakinan atau outlook.
Wawasan Nusantara adalah bagaimana cara suatu bangsa memandang bangsa dan negaranya serta lingkungan sekitarnya sesuai dengan ideologi dan konstitusi nasional bangsa tersebut. Nah, tujuannya adalah yang pertama, mewujudkan kesatuan dalam aspek kehidupan baik, aspek ilmiah maupun aspek sosial. Yang kedua, ikut serta mewujudkan kebahagiaan dan perdamaian seluruh umat manusia. Asas wawasan Nusantara. Yang pertama, kepentingan bersama. Kedua, keadilan, kesesuaian pembagian hasil dengan adil. Dan ketiga, kejujuran, keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan realita. 4. Solidaritas, rasa setia kawan. Yang kelima, kerjasama, yaitu adanya koordinasi saling berdasarkan atas kesetaraan. Keenam, kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Implementasi wawasan Nusantara. Dalam kehidupan politik, pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda sehingga menumbuhkan sikap toleransi, memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan, meningkatkan peran Indonesia dalam lingkungan internasional, dan memperkuat Korps terutama sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, pulau-pulau terluar, dan pulau kosong. Dalam kehidupan ekonomi, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pembangunan usaha kecil. Dalam kehidupan sosial dan budaya, mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial maupun daerah. Mengembangkan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, membangun rasa persatuan dan membangun TNI profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Tahukah kalian ada 6 teori tentang peran wawasan Nusantara dalam membentuk identitas Indonesia di era globalisasi? Yang pertama, teori integrasi nasional. Wawasan Nusantara bertujuan untuk memperkuat integrasi nasional dengan menanamkan rasa persatuan dan kesatuan di antar seluruh rakyat Indonesia. Dalam era globalisasi, tantangan terhadap identitas nasional meningkat seiring dengan masuknya budaya asing dan pengaruh global. Yang kedua, teori ketahanan nasional. Wawasan Nusantara juga terkait erat dengan teori ketahanan nasional yang mencakup ketahanan di berbagai aspek seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Di era globalisasi, ancaman non-militer seperti penyebaran ideologi asing, pengaruh ekonomi global, dan penetrasi budaya asing dapat mengikis identitas nasional. Ketiga, teori kebudayaan. Menurut teori kebudayaan, identitas nasional dibentuk dan dipertahankan melalui penguatan budaya lokal dan nasional.
Wawasan Nusantara berperan dalam mempromosikan dan melestarikan budaya-budaya lokal Indonesia sebagai bagian dari identitas nasional. Ini menjadi semakin penting di era globalisasi, di mana terdapat kecenderungan homogenisasi budaya. Yang keempat, teori ekonomi politik. Dalam perspektif ekonomi politik, globalisasi seringkali membawa serta pengaruh ekonomi dan politik asing yang dapat mengancam kedaulatan nasional. Wawasan Nusantara mengajarkan pentingnya kemandirian dan kedaulatan dalam menghadapi tekanan global. Ini mencakup kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan nasional dan pemanfaat sumber daya alam secara bijaksana untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang kelima, teori pendidikan dan sosialisasi. Wawasan Nusantara juga berperan dalam bidang pendidikan dan sosialisasi, di mana nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air ditanamkan sejak dini. Dalam era globalisasi, pendidikan seringkali terpengaruh oleh kurikulum dan metode asing. Dengan menekankan wawasan Nusantara dalam pendidikan, generasi muda Indonesia dapat tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang identitas nasional dan peran mereka dalam menjaga keutuhan bangsa. Dan yang terakhir, nomor 6, teori komunikasi dan media. Era globalisasi ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat. Media massa dan media sosial memiliki peran besar dalam membentuk opini publik dan identitas nasional. Wawasan Nusantara mendorong penggunaan media sebagai alat untuk memperkuat identitas nasional dan menyebarkan nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus informasi global.